Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Kali ini kita akan mencoba melakukan pendaftaran untuk aplikasi Sibijak, Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi Kota Tarakan. Yang pertama, kita masuk ke menu daftar, lalu kemudian silakan masukkan nama Bapak Ibu, nama sebagai tenaga ya. Di sini saya akan mencoba menggunakan nama tenaga, jadi saya masukkan nama lengkapnya, kemudian username-nya misalnya Ansar PU, kemudian emailnya saya masukkan ansar080489. Ini email alamat aktif ya, alamat email yang aktif. Lalu kemudian passwordnya silakan Bapak Ibu masukkan. Jadi ini adalah password, adalah rahasia. Kemudian masukkan kembali passwordnya. Saya memilih sebagai tenaga ahli, kemudian saya register, pastikan kembali alamat emailnya betul-betul benar ya, karena kalau tidak benar maka Bapak Ibu tidak akan mendapatkan sebuah emailnya masuk. Oke, kita tunggu sampai dengan berhasil. Nah, silakan aktifasi melalui email. Nah, sekarang kita buka email, kita masukkan email. Apakah sudah ada email masuk dari Sibijak? Oke, kita tunggu saja. Nah, oke. Jadi ini Bapak Ibu sudah masuk email saya. Nah, saya lihat jadi ini adalah email yang masuk dari aplikasi Sibijak, yaitu klik tautan di bawah ini untuk mengaktifkan akun Anda. Kita aktifkan sekarang, maka secara otomatis dia masuk ke dalam aplikasi daripada Sibijak ini. Nah, di sini Bapak Ibu tampilan daripada aplikasi Sibijak ini untuk jasa, untuk tenaga itu berbeda dengan badan usaha. Kalau badan usaha itu banyak menu yang harus diisi, sedangkan di dalam jasa ini hanya sekedar profil dan keahlian. Yang pertama, kita masukkan di profil, masukkan nama asli tenaganya karena ini adalah pribadi, kemudian nicknya berapa, kemudian NPWP berapa ya, nomor BPJS nya ya, nomor BPJS tenaga kerjaan, kemudian tempat lahir, kota kabupaten tempat lahirnya misalnya Tarakan, tanggal lahirnya misalnya bulan dulu baru tanggal, kemudian jenis kelaminnya adalah laki-laki, emailnya yang aktif, kemudian nomor telepon, silakan masukkan nomor teleponnya aktif, alamatnya yang jelas ya, kemudian misalnya provinsi Kalimantan berapa untuk alamatnya, kota Tarakan, kemudian pendidikan terakhirnya misalnya S1, kemudian disimpan. Nah, itu untuk profil. Maka secara otomatis data untuk profil sudah masuk. Kemudian kita masuk data keahlian. Nah, data keahlian ini apa saja yang pernah dilakukan? Pertama, mungkin di sini ada klasifikasi, ada arsitektural, ada sipil atau mekanikal,
ada tata lingkungan, manajemen pelaksana, kemudian pelaksanaan, arsitektur landscape, kemudian perencanaan, desain dan rekayasa. Jadi saya misalnya arsitektur, kemudian sub arsitekturnya apa, bangunan kah, jalan kah, dan sebagainya ya. Kemudian jabatannya apa, ahli desain kah misalnya ya, jenjangnya apa. Kemudian jenjang di sini ada catatan jenjang 1 sampai 4 tenaga terampil, operator dan sebagainya. Kalau 5 berarti kan 5 sampai 6 kita pilih yang 5 kalau ahli ya. Kemudian masa berlaku sertifikatnya kapan, misalnya tanggal bulan 12 tanggal 12 2026 gitu ya. Lama pekerjaannya, lama pengalaman kerja ya, yang sudah dilakukan 2024 selama 1 tahun atau 2 tahun. Nama perusahaannya apa, nama perusahaan itu misalnya PT Swadaya ya, simpan. Maka akan masuk klasifikasinya, dan ini bisa ditambah ya. Jadi itu adalah salah satu cara untuk masuk sebagai tenaga keahlian. Jadi nanti akan terdaftar di sistem si bijak ini. Demikian Bapak Ibu cara untuk melakukan pengisian dari bidang tenaga. Begitu pula nanti dalam bentuk terampil ya. Kemudian silakan di log out, maka secara otomatis akan masuk ke login ya. Nah, untuk yang sebagai sebagai terampil sama, silakan mendaftar. Itu boleh satu email, tapi usernya kalau bisa dibedakan ya, dalam satu email bisa. Ketika misalnya Bapak Ibu punya data terampil dan juga punya data keahlian. Oke, begitu kira-kira cara untuk melakukan register atau pendaftaran pada aplikasi bijak ini dalam bentuk perseorangan, yaitu tenaga ahli dan terampil. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.